Oke, selamat datang di channel Farmakosan. Di sini saya akan membahas mengenai farmakokinetik. Farmakokinetik. Farmakokinetik adalah proses masuknya obat ke dalam tubuh sampai obat dikeluarkan dari tubuh. Obat dalam penyerapannya ke dalam tubuh meliputi beberapa proses. Proses ini biasa disingkat dengan ADME, yaitu absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Jadi, setiap obat yang masuk ke dalam tubuh akan melalui beberapa tahap, mulai dari absorpsi, distribusi, metabolisme, dan yang terakhir yaitu ekskresi. Kita akan bahas tahap-tahap ini satu persatu. Yang pertama, absorpsi obat. Absorpsi obat merupakan proses masuknya obat ke dalam aliran darah. Ada beberapa jenis absorpsi obat digolongkan berdasarkan cara penggunaannya. Jadi, penyerapan obat akan berbeda-beda tergantung cara kita mengonsumsi obat tersebut. Misalnya, kita mengonsumsi obat dengan cara diminum dan dengan cara suntikan, itu proses absorpsinya juga akan berbeda. Jenis absorpsi obat berdasarkan cara penggunaannya antara lain sublingual, peroral, perrektal, topikal, inhalasi, dan suntikan atau parenteral. Yang pertama, pemberian obat secara sublingual. Sublingual itu cara konsumsi obat tanpa ditelan, jadi cuma ditaruh di bawah lidah. Biasanya jenis obat yang ditaruh di bawah lidah ini tidak stabil pada pH asam pada lambung yang menyebabkan penyerapan menjadi kurang optimal. Kemudian absorpsi obat lewat sublingual, obat diabsorpsi langsung dari rongga mulut ke sirkulasi umum tanpa melalui hati. Contoh obat yang diberikan secara sublingual adalah griselil, trinitrat, dan insulin serta peptida lain yang bekerja sangat efektif jika diberikan secara sublingual. Yang kedua, pemberian obat secara peroral. Pemberian obat secara peroral diberikan melalui mulut dan ditelan. Obat yang dikonsumsi secara peroral sebagian besar diabsorpsi di usus halus. Namun ada beberapa obat yang diabsorpsi lebih cepat di lambung. Dalam proses absorpsinya ada beberapa obat yang diabsorpsi lebih cepat pada lambung. Contohnya alkohol dan aspirin. Tapi kebanyakan obat yang dikonsumsi peroral diabsorpsi di usus halus. Yang ketiga, pemberian obat secara perektal. Pemberian obat secara perektal yaitu memasukkan obat melalui anus. Pemberian obat dengan cara ini bertujuan untuk mendapatkan efek lokal maupun efek sistemik dan menghindari efek iritasi obat pada lambung. Obat yang diabsorpsi melalui rektum langsung masuk ke dalam sirkulasi sistemik tanpa melalui hepar. Yang keempat, pemberian obat secara perkutan. Pemberian obat perkutan yaitu dengan mengoleskan obat di atas kulit. Pemberian obat dengan cara ini dilakukan bila diperlukan efek lokal atau hanya untuk bagian tertentu pada kulit. Absorpsi obat secara perkutan, obat masuk melalui kulit ke jaringan di bawah kulit, kemudian masuk ke dalam sirkulasi darah dengan mekanisme difusi aktif. Contoh obatnya yaitu betametason. Obat ini biasa digunakan untuk mengatasi reaksi alergi dan mengurangi peradangan. Yang kelima, pemberian obat secara inhalasi. Teknik pemberian obat secara inhalasi atau dihirup ini biasa digunakan pada obat anestesi yang mudah menguap dan obat-obat yang memberikan efek pada paru-paru. Absorpsi obat inhalasi masuk dari hidung ke paru-paru. Walaupun tujuan pemberian obat lewat inhalasi hanya ingin bekerja lokal pada paru-paru, obat-obat inhalasi juga dengan cepat diabsorpsi masuk ke sirkulasi sistemik, sehingga efek samping sering ditemukan. Contoh obat yang diberikan secara inhalasi adalah isoprenalin dan salbutamol. Yang keenam, pemberian obat secara suntikan atau parenteral. Cara pemberian ini digunakan jika pasien tidak sadarkan diri atau memerlukan kerja obat yang cepat. Ada beberapa jenis parenteral berdasarkan lokasi penyuntikan obat, yaitu intravena melalui pembuluh vena, subkutan melalui hipodermis, dan intramuskular melalui otot. Tahap selanjutnya yaitu tahap distribusi obat.
Dalam proses distribusi ini, obat yang masuk dalam pembuluh darah akan didistribusikan oleh darah ke berbagai jaringan dalam tubuh. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi distribusi. Yang pertama, ada aliran darah. Organ dengan aliran darah terbesar berada pada jantung, hepar, dan ginjal. Hal ini menyebabkan pendistribusian obat pada organ lain seperti kulit, lemak, dan otot menjadi lambat. Kemudian ada permeabilitas kapiler. Distribusi obat tergantung pada struktur kapiler dan struktur obat. Lalu yang terakhir ada ikatan protein. Dalam pendistribusiannya, obat yang berkontak dengan protein dan membentuk ikatan akan menyebabkan obat menjadi tidak aktif dan tidak dapat bekerja. Tahap selanjutnya yaitu tahap metabolisme. Metabolisme atau biotransformasi obat adalah proses tubuh mengubah obat menjadi lebih larut dalam air agar mudah dibuang atau dikeluarkan dari tubuh. Tujuan dari metabolisme ini mengubah obat yang tadinya larut dalam lemak menjadi larut dalam air. Metabolisme umumnya terjadi di hati, namun ada beberapa tempat metabolisme lain, yaitu dinding usus, ginjal, paru-paru, darah, otak, dan kulit. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi metabolisme, yaitu yang pertama ada kondisi khusus, misalnya terdapat suatu penyakit, contohnya penyakit hepar seperti sirosis. Yang kedua ada gen. Perbedaan gen tiap orang menyebabkan beberapa orang mempunyai metabolisme yang cepat dan ada pula yang memiliki metabolisme yang lambat. Yang ketiga, lingkungan. Contohnya, hidup di lingkungan perokok menyebabkan kita menjadi perokok pasif. Bisa juga karena stres, bahkan cedera yang pernah kita alami. Dan yang terakhir yaitu usia. Berbedanya usia antara bayi dan orang dewasa, maka menyebabkan metabolismenya juga berbeda. Tahap yang terakhir yaitu ekskresi. Ekskresi merupakan pembuangan obat dari tubuh. Obat dikeluarkan melalui 3 jalan utama yaitu ginjal, paru, dan empedu. Ekskresi obat melalui paru hanya terjadi pada obat yang berupa gas atau cairan yang mudah menguap. Melalui ginjal, obat diekskresi melalui 3 proses yaitu filtrasi pada glomerulus, sekresi aktif di tubulus, dan reabsorpsi pasif di sepanjang tubulus. Organ kedua yang berperan penting setelah ginjal adalah melalui empedu ke dalam usus dan keluar bersama feses.